Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 antropologi. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada Alisa Adelia, Bagas Prayogo, Dedi Ardiansyah, Feni, dan saya sendiri Helwa. Nah, di sini kami mengambil judul yaitu penggunaan e-learning dan juga media sosial terhadap motivasi belajar siswa. Seperti yang kita ketahui, zaman semakin maju dan teknologi pun semakin canggih. Maka dari itu, hadirlah sosial media, internet, website yang dapat membantu kita. Nah, e-learning adalah suatu website ataupun situs yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membantu siswa dalam mengakses absen dan juga mengunduh materi pembelajaran. Media sosial adalah suatu media yang dirancang untuk interaksi maupun komunikasi tanpa ada batasan ruang maupun waktu. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2 yang ditemukan pertama kali di Wuhan. Oleh karena itu, pemerintah mengimbau untuk seluruh masyarakat melakukan social distancing. Maka dari itu, pemerintah mengimbau seluruh kegiatan pendidikan dilangsungkan di rumah masing-masing siswa. Dan sebagai tanggung jawab pemerintah memberikan bantuan berupa kuota internet untuk membantu proses pembelajaran siswa di rumah masing-masing. Baik, saya akan menjelaskan karakteristik sosial media dan learning sebagai media pembelajaran. Yang pertama yaitu memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi. Tentu saja karena kegiatan belajaran secara daring ini sangat berbeda dengan kegiatan belajaran secara konvensional, di mana kegiatan pembelajaran secara daring mungkin lebih bervariasi. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Karena selama kegiatan pembelajaran kita akan menggunakan media-media atau aplikasi-aplikasi tertentu dan termasuk dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, sehingga meningkatkan kemampuan kita atau pengetahuan kita dalam penggunaan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga yaitu menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa. Tentu saja ya, karena yang tadi saya sudah jelaskan, kegiatan pembelajaran secara daring ini sangat berbeda dengan kegiatan pelajaran secara konvensional, yang dimana kegiatan pelajaran secara daring ini hanyalah melalui media-media tertentu atau aplikasi-aplikasi tertentu dalam menunjang kegiatan pembelajaran, dan juga memang para pelajar diharuskan mandiri sehingga situasi tersebut tidak mudah dilupakan oleh para pelajar karena kegiatan pembelajaran yang berbeda dari kegiatan pembelajaran sebelumnya. Yang keempat yaitu menjadi lebih ramah lingkungan karena berkurangnya penggunaan kertas sebagai sarana pembelajaran. Karena untuk menulis atau mencatat materi ataupun tugas yang diberikan dan guru terhadap para pelajar maupun dosen terhadap mahasiswa, itu untuk mencatat materi atau tugas kita bisa melalui media-media teknologi seperti laptop atau komputer dan lain sebagainya, melalui aplikasi-aplikasi tertentu sehingga lebih mudah dengan cara diketik juga dan menjadi lebih cepat. Tentu saja mengurangi penggunaan kertas ya, menjadi lebih ramah lingkungan. Yang kelima yaitu komunikasi pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, sehingga kegiatan pembelajaran pun lebih mudah karena kita bisa menentukan dimanapun tempat pembelajaran. Terima kasih. Selanjutnya dampak yang dijelaskan oleh Alicia. Saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan e-learning dan sosial media terhadap motivasi belajar siswa. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif diantaranya siswa dapat belajar bersosialisasi dan beradaptasi dengan publik dalam mengelola pertemanan, serta mempermudah dalam kegiatan belajar karena dapat digunakan sebagai sarana berdiskusi dengan teman mengenai tugas-tugas sekolah. Selanjutnya, mengatasi hambatan. Pembelajaran melalui media sosial mengatasi hambatan pembelajaran yang dibutuhkan siswa di dalam keadaan darurat atau tidak memungkinkan dalam pembelajaran konvensional. Lalu, fleksibel menentukan waktu, bebas menentukan tempat pembelajaran dan waktu pembelajaran, di mana saja dan kapan saja bisa dilakukan.
dan meningkatkan pengetahuan teknologi mengenai cara menggunakan media komunikasi yang digunakan. Yang kedua, dampak negatif. Dampak negatif media sosial adalah banyaknya siswa menggunakannya bukan untuk belajar, melainkan sibuk di jejaring sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, sehingga siswa lalai dalam mengerjakan tugas dan tidak disiplin. Akhirnya siswa mencontek tugas temannya. Lalu tidak mudah memahami isi materi yang disampaikan lewat media. Lalu kendala jaringan dan sinyal akan menghambat pembelajarannya dan mudah bosan. Isi materi yang tidak menarik akan mudah membuat siswa bosan dalam pembelajaran. Baik, sekarang kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah perubahan gaya pembelajaran ini sangat-sangat berpengaruh bagi siswa. Bagaimana tidak? Yang tadinya siswa setiap pagi siap-siap, mandi, dan langsung berangkat ke sekolah atau ke kampus masing-masing, sekarang hanya mungkin mandi dan langsung membuka layar HP atau laptop masing-masing. Dan itu sangat perubahan drastis. Absen pun sekarang lewat media yang ditentukan oleh kampus atau sekolahan. Dari media pembelajaran ini, banyak sekali sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya mungkin media pembelajarannya bisa dilakukan di mana saja, absennya bisa di mana saja. Dan negatifnya itu banyak sekali, mulai dari siswa yang bosan mungkin dengan hanya menatap layar dan itu aja. Dan sarannya, terkadang siswa atau mahasiswa sering dibuat geram oleh situs kampus yang down. Dalam artian lain, mahasiswa atau siswa kerap dibuat geram karena tidak bisanya mengakses LMS yang ada, seperti absen yang tidak muncul, materi yang tidak bisa di-download, dan lain-lain. Sarannya mungkin dari pihak kampus bisa memperbaiki sistem yang ada, seperti membuat aplikasi atau barcode yang memudahkan mahasiswa mengakses absen atau media pembelajaran, mata kuliah, dan lain-lain. Itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.